Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 pengantar pendidikan akan menyampaikan materi bab 9, yakni masyarakat masa depan dan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 9 beranggotakan Axel Aldrian Hadiwibowo, Givari Oktaverin, Distian Ningrum, dan Mutia Jasmine. Bab ini terdiri dari 6 subbab, yaitu yang pertama, konsep masyarakat masa depan, yang kedua, karakteristik dan antisipasi masyarakat masa depan, yang ketiga, visi pendidikan abad 21, yang keempat, tujuan pendidikan nasional di era global abad 21, yang kelima, paradigma pendidikan dan pembelajaran era global abad 21, dan yang terakhir, karakteristik kualitas sumber daya manusia di era global abad 21. Yang pertama, ada konsep masyarakat masa depan. Definisi masyarakat. Secara etimologis, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak, yang artinya hubungan atau interaksi. Sehingga definisi masyarakat yaitu suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. Dalam bahasa Inggris, masyarakat yaitu society, berasal dari bahasa Latin yaitu societas yang berarti kawan. Sehingga masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang hidup bersama dan bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Makna masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa merupakan padanan dari waktu yang terus berputar yang pernah, belum pernah, atau akan kita hadapi dan kita lewati. Waktu yang pernah kita lewati, yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah ada gantinya disebut masa lalu. Masa lalu ialah masa di mana kita telah melewati hal tersebut, atau masa yang telah lampau. Masa lalu itu penting, karena dari masa lalu kita mendapatkan banyak pengalaman. Apabila masa lalu tidak baik, maka akan menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik ke depannya, sedangkan yang sudah baik terus berusaha untuk meningkatkannya. Apabila masa lalu adalah masa yang telah kita alami, maka masa yang sedang kita alami, hadapi, dan nikmati saat ini disebut masa kini. Waktu atau kesempatan yang belum kita lewati, tetapi bisa kita antisipasi dan kita hadapi sebagai harapan, tidak lain adalah masa depan. Masa depan ialah masa yang kita antisipasi untuk meraih kesuksesan, mau menjadi apa kita, mau seperti apa kita. Pengertian masyarakat masa depan. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi hidup ke masa yang akan datang, yang memiliki ciri dan diprediksi lebih maju dan lebih modern dari masyarakat masa lalu dan masa kini, terutama dalam aspek perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, yang dimaksud masyarakat masa depan adalah kehidupan masyarakat yang sedang dihadapi saat ini, menuju pada masyarakat yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, yang tidak lain adalah masyarakat yang hidup di abad 21. Karena masyarakat abad 21 ini memiliki kecenderungan globalisasi, digitalisasi, dan sedang berada pada era revolusi industri keempat menuju ke masyarakat 5.0. Selanjutnya, karakteristik dan antisipasi masyarakat masa depan. Globalisasi dan abad 21. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti umumnya, utuhnya, atau kebulatannya, yang bermakna bumi sebagai satu kesatuan yang utuh seakan tanpa tapal batas administrasi negara. Globalisasi menjadikan dunia sebagai satu kesatuan. Pengaruh yang sangat signifikan akan terjadinya globalisasi ada di bidang teknologi yang mengalami perkembangan pesat di abad 21. Terlihat dari penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Pendidikan merupakan bidang lainnya yang penting di dalam kehidupan abad 21. Pendidikan yang dimaksud juga mencakup pendidikan tentang identitas bangsa. Selain bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan, globalisasi juga tampak pada bidang politik, hukum, hak-hak asasi manusia, dan juga bidang lainnya dalam kehidupan. Pada abad 21, yang dikenal sebagai era pengetahuan atau knowledge age, dibutuhkan suatu gabungan keahlian, bukan hanya satu keahlian saja. Walaupun peluang meningkat pada era ini, tantangan pun hadir beriringan dengan meningkatnya peluang tersebut.
Lebih rinci, perubahan yang terjadi pada era pengetahuan di abad 21 yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dunia yang kecil karena dihubungkan oleh teknologi dan transportasi. Kedua, pertumbuhan yang cepat untuk layanan teknologi dan media informasi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi global yang mempengaruhi perubahan pekerjaan dan pendapatan. Keempat, menekankan pada pengelolaan sumber daya. Kelima, kerjasama dalam penanganan pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, peningkatan keamanan. Karena kini kita berada di abad 21, kita membutuhkan keahlian yang relevan untuk hidup di era ini, yang disebut sebagai keahlian abad 21. 21st century skills yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi isu-isu di abad 21 dan masa mendatang, yang dalam relevansinya dengan pendidikan mendorong berbagai negara di seluruh dunia untuk melakukan perubahan pada kurikulum, pengajaran, dan penilaian pendidikan yang bertujuan mempersiapkan semua anak untuk kebutuhan pendidikan yang lebih tinggi bagi kehidupan dan pekerjaan di abad 21. Daring Hammond L. 2012. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Kita berada pada era revolusi 4.0 yang memberikan perubahan sangat cepat, membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Perubahan tersebut memberikan kemajuan luar biasa bagi mereka yang mampu memahami dan memanfaatkan peluang yang hadir. Tetapi peluang tersebut hadir bersama tantangan yang menjadi bencana jika tidak diantisipasi secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Berikut merupakan pemaparan setiap fase revolusi industri. Industri pertama yaitu 1.0 terjadi di Inggris pada tahun 1784, yaitu pada saat penemuan mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan pekerjaan yang dilakukan manusia. Kemudian revolusi kedua terjadi pada abad ke-19, yaitu kemunculan mesin-mesin produksi bertenaga listrik dan metode assembly line mulai dikembangkan dalam produksi massal. Revolusi 3 dimulai sekitar pada tahun 1970, di mana teknologi komputer untuk otomasi pada kegiatan manufaktur menandai hadirnya revolusi ketiga. Dan yang sekarang, revolusi industri 4.0 fase keempat merupakan era digitalisasi dan otomasi yang memadukan internet dan manufaktur, atau disebut cyber physical internet of things. Revolusi industri 4.0 juga dikenal sebagai era disrupsi teknologi atau revolusi digital. Pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2011 dalam rangka mempromosikan komputerisasi manufaktur. Dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas pada sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Dicantumkan dalam World Economic Forum, revolusi industri 4.0 adalah revolusi berbasis cyber physical system yang secara garis besar merupakan gabungan 3 domain, yaitu digital, fisik, dan biologi. Revolusi industri memiliki 4 desain prinsip, yaitu interkoneksi, transparansi informasi, bantuan teknik, dan keputusan terdesentralisasi. Yang pertama, interkoneksi, yaitu adanya kolaborasi standar dan keamanan, di mana mesin, perangkat sensor, dan manusia terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, transparansi informasi, mencakup transparansi pada analisis data dan penyediaan informasi merupakan kemampuan sistem informasi dalam membangun salinan virtual dunia fisik melalui peningkatan model digital dan data sensor. Yang ketiga, bantuan teknis meliputi bantuan virtual serta bantuan fisik. Dan yang keempat, keputusan terdesentralisasi, yaitu kemampuan sistem fisik maya yang mampu membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugasnya dengan efektif. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kita berada pada era revolusi 4.0. Artinya, kita merupakan masyarakat 4.0.
Setiap era revolusi industri memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, yaitu pada masyarakat 1.0 di mana manusia berburu dan berkumpul secara harmonis dengan alam. Pada masyarakat 2.0, mereka membentuk kelompok berdasarkan budidaya, pertanian, peningkatan organisasi, dan pembangunan nasional. Pada masyarakat 3.0, mereka mempromosikan industrialisasi melalui produksi massal. Dan pada masyarakat 4.0, mereka merupakan masyarakat informasi, di mana mereka mengemukakan jaringan informasi merupakan suatu aset. Dan pada masyarakat 5.0, di mana kita sedang menuju ke sana, yaitu masyarakat yang dibangun dari masyarakat 4.0, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berbasis manusia atau human-centered society. Kini, di Jepang telah mengenalkan konsep masyarakat 5.0 sebagai antisipasi karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masa depan. Selanjutnya adalah visi pendidikan abad ke-21. Untuk menghadapi era globalisasi, terutama pada abad 21, UNESCO menetapkan 3 visi utama pendidikan. Yang pertama, dari masyarakat lokal menuju kepada masyarakat dunia. Yang kedua, dari kohesi sosial menuju partisipasi demokrasi. Poin yang ketiga, dari pertumbuhan ekonomi menuju perkembangan manusia. Dari masyarakat lokal menuju kepada sebuah masyarakat dunia. Poin yang pertama, saling ketergantungan di dunia dan globalisasi merupakan kekuatan-kekuatan dalam kehidupan dewasa ini. Poin yang kedua, bahaya utama adalah bahwa sebuah jurang terbuka timbul antara sekelompok minoritas orang yang dapat menemukan cara yang berhasil tentang dunia baru yang akan datang dengan mayoritas orang yang merasa bahwa mereka berada dalam kekuasaan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang. Tidak berbicara tentang masa depan masyarakat yang berkenaan dengan bahaya-bahaya yang menyebabkan suatu kemunduran demokrasi dan pemberontakan yang tersebar luas. Poin yang ketiga, kita harus terbimbing oleh tujuan yang bercita-cita mengendalikan dunia yang terarah pada saling pengertian yang lebih besar, suatu rasa tanggung jawab yang lebih besar, dan solidaritas yang lebih besar, melalui penerimaan perbedaan-perbedaan spiritual dan kultural kita. Dari kohesi sosial menuju partisipasi demokrasi. Kebijakan pendidikan yang beraneka ragam dan dirancang bukan untuk pengasingan sosial. Poin yang kedua, sosialisasi individu tidak bertentangan dengan perkembangan pribadi. Poin yang ketiga, pendidikan tidak dapat memecahkan masalah karena putusnya hubungan sosial. Poin yang keempat, sekolah belum dikatakan berhasil jika masih ada kelompok minoritas yang tertindas. Poin yang kelima, demokrasi muncul secara progresif. Poin yang keenam, partisipasi demokrasi merupakan cerminan atas kewarganegaraan yang baik. Poin yang ketujuh, menyediakan pendidikan yang mempunyai latar belakang kultur bagi anak-anak maupun orang dewasa, sehingga dapat mengetahui perubahan-perubahan terbaru yang terjadi di dunia. Dari pertumbuhan ekonomi menuju perkembangan manusia. Poin yang pertama, penerimaan terhadap model baru perkembangan. Poin yang kedua, studi diorientasikan untuk masa depan. Poin yang ketiga, suatu penilaian yang lebih lengkap tentang perkembangan yang melibatkan semua aspeknya telah dilakukan oleh UNDP. Poin yang keempat, perkembangan kebijaksanaan pendidikan dengan kebijaksanaan pembangunan bertolak ukur untuk menguatkan dasar pengetahuan. Poin yang kelima, perlunya peningkatan dan ketersediaan secara umum terlaksananya pendidikan dasar. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan nasional di era global abad 21. Tujuan pendidikan nasional di era global abad 21. Yang pasti, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat secara merata merupakan harapan dan cita-cita setiap bangsa, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dicantumkan dalam dokumen paradigma nasional abad 21
Badan Standar Nasional Pendidikan 2010, tujuan pendidikan nasional abad 21 adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Dengan kata kesejahteraan, tercakup kesejahteraan spiritual yang mungkin lebih tepat dikatakan sebagai kebahagiaan dalam kehidupan, dan kesejahteraan fisik yang dapat pula dikatakan sebagai hidup yang berkecukupan. Selanjutnya, bahasan yang kelima mengenai paradigma pendidikan dan pembelajaran era global abad 21. Paradigma pendidikan abad 21. Paradigma pendidikan yaitu suatu cara memandang dan memahami pendidikan. Dari sudut pandang ini, kita dapat mengamati dan memahami masalah pendidikan yang dihadapi serta mencari solusinya. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2010, terdapat 8 paradigma pendidikan nasional abad 21, yaitu: pertama, pendidikan berorientasi pada matematika dan sains, disertai sains sosial dan humaniora. Yang kedua, pendidikan menganut sikap keilmuan, kemampuan adaptasi, dan penanaman nilai luhur. Yang ketiga, pendidikan bersifat tersambung antara jenjang sebelumnya, sekarang, dan setelahnya. Yang keempat, setiap jenjang pendidikan ditanamkan jiwa kemandirian. Selanjutnya yang kelima, khusus perguruan tinggi perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan tajam. Keenam, pelaksanaan pendidikan perlu memperhatikan kebinekaan etnis, budaya, agama, dan sosial. Ketujuh, pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai kebijakan yang ditetapkan. Yang terakhir, lembaga pendidikan dimonitoring dan dievaluasi secara berkesinambungan. Pembelajaran abad 21. Trilling dan Fadel tahun 2009 mengungkapkan bahwa setidaknya ada 4 kekuatan yang dapat membimbing kita untuk menghadapi era pengetahuan atau abad 21, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah knowledge work, yaitu dapat menghasilkan inovasi dengan cara berpikir kreatif dalam rangka pemecahan masalah. Yang kedua ada thinking tools, yaitu memiliki keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan menguasai informasi. Yang ketiga digital lifestyle, yaitu memiliki sikap yang benar dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi. Yang keempat learning research, yaitu dapat mencari dan menemukan sesuatu yang baru layaknya seorang peneliti. Terkait dengan learning research, terdapat 5 kunci tentang belajar yang dapat dilakukan untuk menghadapi abad 21, yaitu 1. Mempertimbangkan masalah real yang akan dihadapi siswa. 2. Menyadari kemampuan awal siswa dan pengalaman sebelumnya untuk memulai suatu pembelajaran. Yang ketiga, memberikan motivasi internal yang lebih agar pemahaman dan keinginan belajar siswa meningkat. Yang keempat, usaha untuk memenuhi kehidupan dan cara individu belajar. Yang kelima, melakukan sosialisasi secara global untuk menunjang pembelajaran siswa. Trilling dan Fadel tahun 2009 juga mengungkapkan tentang 3 keterampilan yang harus dimiliki pada abad 21, yaitu yang pertama ada keterampilan belajar dan inovasi, yang meliputi keterampilan berpikir tingkat mahir, keterampilan berkomunikasi kompleks, dan keterampilan penerapan imajinasi dan invensi. Yang kedua, keterampilan informasi, media, dan teknologi, yang meliputi keterampilan literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT. Yang terakhir ada keterampilan hidup dan karir, yang meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan mandiri, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab, serta keterampilan sosial dan budaya. Karakteristik kualitas sumber daya manusia di era global abad 21. Sesuai dengan keterampilan abad 21 yang telah dikemukakan, maka kualitas sumber daya manusia di abad 21 adalah
A. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu mampu memberikan alasan secara efektif, berpikir sistematis, mampu membuat penilaian dan keputusan, serta mampu menyelesaikan masalah dengan cara konvensional maupun dengan cara-cara inovatif. B. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik seperti berkomunikasi dengan artikulasi yang jelas, mendengarkan dengan efektif untuk menemukan konten dalam komunikasi yang dilakukan, menggunakan komunikasi untuk berbagai tujuan menggunakan media dan teknologi komunikasi yang beragam, serta berkomunikasi dengan efektif di berbagai lingkungan. C. Kemampuan mencipta dan membaharui, yaitu mampu berpikir kreatif seperti menggunakan dan menyatakan ide, serta mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi ide tersebut. D. Kemampuan dalam literasi informasi, yaitu mampu mengakses dan mengevaluasi informasi, yaitu mengakses informasi secara efisien dan efektif. E. Kemampuan literasi media, yaitu mampu menganalisis media seperti memahami mengapa dan bagaimana pesan dari media dibangun dan untuk tujuannya apa. F. Kemampuan literasi ICT, yaitu mampu menggunakan teknologi secara efektif seperti menggunakan teknologi sebagai alat untuk meneliti, mengorganisir, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.